Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Wahyu pasal 5 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Di pasal pertama dikatakan Yohanes ada di Pulau Patmos dengan 90 umurnya 90-an tahun. Dia dibawa ke Pulau Patmos menunggu matinya di sana. Tapi dia seperti mengembara, dia seperti di dunia ini dikuasai oleh roh jahat, oleh kuasa jahat. Tapi pada saat itu dia mendapat penglihatan surgawi dalam penglihatan surgawi dapat merasakan aku dikurung di sini seperti ada maknanya, segalanya juga layak. Seperti Paulus menulis 4 surat waktu dia di penjara. Termasuk kitab Efesus yang hendak kita khotbahkan sampai nanti di hari raya ulang tahun gereja. Ya harus di penjara baru bisa dengan serius, dengan tenang untuk mendapatkan penerimaan dari dalam menghadapi kesulitan. Ada kehendak Allah. Dalam kesulitan ada yang baik dijumpai. Hari ini di pasal kelima yang dilihat oleh Yohanes selalu berubah. Ayat pasal 2 dan 3 menerangkan 7 gereja, kemudian sampai di pasal keempat terbukanya pintu surga. Di pasal 4 beberapa ada pintu yang terbuka. Di pasal 3 menerangkan tentang jemaat di Philadelphia, pintunya terbuka baginya, yang telah terbuka, tidak ada orang yang menutupnya. Kemudian gereja Laodikia, Yesus tidak ada di dalamnya, tetapi Yesus di luar, sebab hatinya. Maka dikatakan bukalah pintu hatimu. Di ini pintu kedua, dan sampai di pasal keempat pintu surga terbuka dan dilihat yang duduk di atas tahta. Ada 4 makhluk dan 24 tua-tua. Pewahyuan terus sampai di pasal 5. Saya memberikan tema anak domba layak menerima 7 gulungan kitab. Ayat 1 sampai 5, poin yang pertama. Gulungan yang dimeteraikan dengan 7 materai. Di sini dikatakan menerangi tentang gulungan kitab. Ayat pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia ada yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dibenterai dengan 7 materai. 7 materai itu adalah menerangkan adalah hal yang akan terjadi di masa depan. Sebab di pasal sampai berikutnya, satu persatu kitab itu diberkati dan satu persatu perkara pun terjadi. Kitab gulungan merupakan yang disertai dengan perjanjian di masa itu, dan bisa dibuka pada waktu yang telah ditetapkan.
seperti kamu menerima warisan dan lain-lainnya. Dia juga merupakan kitab kuasa. Seperti satu merujuk seseorang mempunyai surat kuasa. Kamu juga boleh dikatakan kuasa yang kitab kuasa yang merujuk pada dunia ini yang awalnya diberikan kepada Adam, tetapi karena dia berdosa, dia direbut oleh iblis dan kemudian direbut kembali oleh anak domba. Luar dalam telah ditulis dan dimeterai dengan 7 materai. Boleh dikatakan dalamnya temanya banyak sehingga dia di sini ditulis penuh dan atau tidak bisa ditambah. Yang mengenai akhir zaman semua telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan di kitab Mazmur 137, sebelum lagi kita dilahirkan atau dibentuk, semuanya telah ditulis dalam kitab Kejadian, dalam kitab kehidupan. Semuanya telah ditentukan. Mengenai hal dunia ini, bumi ini yang akan datang juga telah ditentukan. Maka di sini seorang malaikat berkata, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Pada saat ditanya perkara ini, melihat siapa yang bisa maju ke depan dan berkata, aku bisa. Di ayat ketiga dikatakan tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku amat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu maupun melihat ke dalamnya. Apa yang ditangisi oleh Yohanes? Sesungguhnya hati seorang tidak ada semacam yang tidak tenang atau tidak aman. Seperti tahun 2026 apa yang akan terjadi, tidak seorang pun yang tahu. Apakah itu akan menjadi semakin membaik atau memburuk. Seperti seorang saudari kita hendak menikah, jalan yang akan datang tidak ada orang yang tahu. Terhadap ke masa depan yang kita lakukan, seperti ada yang merasa tidak aman sehingga kita sering-sering hidup dalam ketakutan. Tetapi sejarah dan akan datang telah ditetapkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Semua telah tertulis. Tapi kita seperti orang buta, meraba-raba, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada orang yang layak. Lalu berkatalah seorang tua-tua kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yahuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka gulungan materainya. Saya merasa di ayat kedua sampai ayat kelima ada jarak sementara waktu. Kita berpikir, mereka bertanya siapa yang layak. Anak domba berkata, aku layak. Tapi rupanya tidak demikian, tetapi merupakan ada waktu penantian.
seperti mendekat tetapi tidak mendekat. Contoh dari saya, seperti kita melihat di film waktu mendramakan pernikahan, maka yang pembimbing atau membawa MC yang memimpin pernikahan itu, ada orang bertanya siapa yang menolak atau tidak mendukung. Maka seperti malaikat bertanya siapa yang layak membuka gulungan itu dan membuka materainya. Lihat di bumi adakah orang yang layak, tetapi tidak ada seorang pun. Maka seperti dalam ketenangan, semua menghadapi perkara ini tidak dapat menanggapi siapa yang layak. Seperti Allah bertanya, siapa yang bisa aku utus? Ini dipertanyakan bagi orang banyak. Semua orang bisa menanggapi, dan masing-masing mengambil jawab, apakah aku layak? Dalam yang diam ini, menangislah Yohanes. Tapi di sini seorang tua dari tua-tua itu berkata kepadanya, jangan engkau menangis, sebab singa tunas Daud telah menang. Di ayat ke-6, poin yang kedua dimulai, maka aku melihat di tengah-tengah tata 4 makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan 7 mata, 7 roh Allah yang diutus di seluruh bumi. Lalu anak domba itu menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. Ketika ia mengambil gulungan, ia tersungkur ke 4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus di surga, tempat yang kudus yang duduk di atas tata, dan juga ada 4 makhluk, ada anak domba. Tempat yang kudus yang tidak bisa dilanggar, sepertinya tidak ada hubungannya dengan manusia, tetapi di dalam dipenuhi dengan kemenyan. Kemenyan itu adalah doa orang-orang kudus. Rupanya doa kita bisa sampai pada di hadapan tahta. Setiap doa kita bisa sampai di surga dan dilihat oleh Allah, sehingga saat itu dinyatakan. Jadi doa kita itu ada gunanya. Jangan mengira doamu tidak ada didengar. Setiap doa Allah pun menjawab. Saya berkata demikian, Allah menanggapi, bukan berarti Allah semua doamu itu digenapi. Tapi asal kamu berdoa, Allah mendengar. Tapi cara tanggapan Allah dengan apa yang kita pikirkan berbeda, dan waktu Allah menanggapi berbeda seperti keinginan yang kita pikirkan. Tetapi pasti akan sampai di hadapan tahta Allah, dan Allah menggunakan cara waktu yang terbaik untuk menanggapi. Seperti contoh, sebenarnya saya merasa ayah ibu saya percaya Tuhan itu sangat sulit, bahkan saya merasa tidak mungkin.
dan mertua saya percaya Tuhan, saya juga merasa agak heran dan merasa orang yang jahat bisa menerima Tuhan, mungkin karena berdosa, hati penuh dengan kesalahan, jadi datang karena tidak ada jalan keluar, maka datang di hadapan Tuhan, jadi percaya Tuhan. Tetapi bagi orang yang merasa benar diri, atau yang merasa apa yang dilakukan benar, orang lain mendengar dia menjadi teladan bagi orang lain. Apakah dia perlu Yesus? Dia tidak akan langsung merasa perlu Yesus. Ini perasaan saya terhadap ayah dan ibu saya, sehingga saya berkata kepada Tuhan, kalau Engkau punya cara menjadikan ayah dan ibu saya percaya Tuhan, saya salut padamu. Dan kata ini baru digenapi setelah 20 tahun, dan digenapi banyak yang harus perubahan dalam hidup saya. Jadi ibu saya setengah malam terjatuh 40-an kali, baru papa saya menyuruh percaya Tuhan. Dan ayah saya berkata, berhala yang kamu sembah tidak bisa menyelamatkanmu. Dan bahkan kami kebakaran korsleting, sehingga kebakaran di rumah sampai gelap, semua gosong. Tapi saya merasa ayah ibu saya selamat, dan ini perlindungan Tuhan. Saya berkata pada ayah saya, ini perlindungan Tuhan, tetapi ayah saya berkata itu berhala yang melindungi. Jadi bagaimana pun berkata, saya tidak ada gunanya. Sampai suatu hari waktu tiba berpikir bahwa yang dikatakan Jason itu karena Yesus, tetapi yang dia terpikir olehnya, dan seorang tua terjatuh berulang kali, tidak ada cedera karena penjagaan Yesus. Jadi doa kita itu sangat penting. Tuhan tahu bagaimana caranya agar doa kita dijawab. Banyak perkara kita bisa kerjakan, tetapi berdoa tidak boleh kurang. Bahkan harus dilakukan. Perkara ini akan sampai di langit, sampai di hadapan tahta Allah. Bisa sampai kepada 24 tua-tua, dan sampai kepada tahta anak domba. Sewaktu saya membaca, ya benar, hanya kemenyan yang bisa sampai ke sana. Ayat ke-9 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan muka materai-materainya, karena Engkau telah disembeli, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini pujian para tua-tua dan 4 makhluk. Mereka berkata, Engkau layak menerima. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Mengapa layak? Sebab telah disembelih.
Ya, dikatakan Yesus yang dibunuh, Yesus sendiri dengan dia sendiri tidak terpaksa, dia yang agresif inisiatifnya untuk memberikan nyawanya untuk menebus manusia dan menghapuskan dosa-dosa kita. Saya menemukan kita semua orang seperti ada tenaga spiritual yang bisa melihat perkara orang lain dan melihat perkara pemimpin. Semua orang tidak perlu diajar, tetapi tanggapan kita adalah perkara orang lain, dan terus memperbincangkan itu perkara orang itu bermasalah, tetapi tidak ada seorang pun yang mau bertanggung jawab. Tidak ada orang bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Dia telah membuat masalah, meresahkan kita marah sama dia, terus marah, mungkin marah sampai bertahun, dan terus menyebutnya, mengatainya, tapi tidak ada orang yang mau datang untuk memikul kesalahannya. Ini perbedaan kita dengan Yesus. Yesus berkata, aku yang menanggung. Aku menanggung kesalahan orang banyak. Aku menanggung dosa orang dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Mengapa? Karena identitasnya yang layak. Sebab dia anak Allah, dan kedua, dia tidak berdosa. Seorang pembunuh, bagaimana dia bisa menyelamatkan seorang pembunuh? Seorang pencuri, bagaimana dia bisa menyelamatkan seorang pembunuh, sedangkan dia sendiri punya kesalahan? Dengan berdasarkan apa dia bisa menyelamatkan orang lain yang berdosa? Anak domba dia sanggup, yang berdasarkan dia karena rela menyerahkan nyawanya demi untuk menyelamatkan kita. Dan di sini di ayat 10 dikatakan tujuannya yaitu agar membuat mereka menjadi kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Menjadi mereka suatu kerajaan, imam kerajaan, dan kita bersama menjadi raja bersama Yesus. Kita ditebus, kita diselamatkan oleh karena Yesus mati demi untuk kita. Tapi kematian menjadikan kita untuk menjadi imamat yang rajani. Bukan hanya menyuruh kita damai sejahtera, tapi punya tujuan dan punya pengharapan. Yesus ada pengharapan dari kita. Kita harus menjadi kerajaan imam. Poin yang ketiga ayat 11 sampai dengan 14. Dengan tema pujian keagungan malaikat yang beribu-ribu. Atau dikatakan di ayat keempat, ayat 8, pujian dari 4 makhluk. Dia yang paling dekat dengan tahta Allah. Dia yang kudus, 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 Allah yang maha kuasa,
Allah yang sudah ada, yang sekarang dan yang akan yang datang. Tapi di sini katakan malaikat, banyak malaikat, dia berkata dengan yang suara yang nyaring, dan anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuasaan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ini berbeda dengan pujian dari empat makhluk. Di sini kan pujian dari dunia roh. Atau pujian langit dan bumi, segala yang diciptakan. Pujian ini diberikan kepada anak domba yang duduk di atas tata. Di atas juga mengatakan pujian bagi anak domba. Juga di sini dikatakan, di sini tata bagi yang duduk di atas, jadi bersamaan Bapa mendapatkan kemuliaan. Ini memberikan satu petunjuk yang besar bagi kita. Yesus, oleh karena Yesus Bapa dimuliakan, Yesus oleh karena kita dimuliakan, Bapa dimuliakan oleh Yesus. Atau dikatakan Yesus oleh karena gerejanya dia dimuliakan. Dan di sini Bapa dan Putra dimuliakan. Ayah ibu saya bisa oleh karena dimuliakan. Apakah saya dan oleh karena anak saya dimuliakan? Atau akan sebagai anggota sel, apakah oleh karena saya ketua sel saya bisa dimuliakan? Oleh saya di kantor saya, apakah bos saya bisa dimuliakan oleh karena saya? Kita bisa merenungkan hal ini, tetapi Yesus memberikan teladan yang baik bagi kita. Masing-masing melihat semua orang punya kesalahan. Aku yang menanggung, maka dia layak. Lagi pula, apa yang aku kerjakan itu kehendak Allah. Pada saat aku perbuat, segala makhluk yang diciptakan akan memuji aku dengan Allah Bapa. Tapi bukan ini oleh karena diri sendiri, tetapi ini mempunyai dasar. Apakah kita mempunyai sumber? Apakah oleh karena kita sumber kita dimuliakan? Yang terlebih dalam, saya menikah, satu perkara yang sangat penting dalam hidup saya. Hari sebelum menikah, saya tidak dapat menceritakan perasaan saya. Saya bertanya pada ibu saya besok apa yang saya kerjakan dan apa yang saya kerjakan, sebab saya tidak banyak mengikuti pesta perayaan pernikahan, jadi tidak tahu urutannya. Dan ibu saya berkata, kamu datang itu sudah cukup. Dan ini berkata, ini tempat saya, orangnya datang sudah cukup. Kemudian benar, orang datang, orang suruh saya kerja ini, kerja itu, selesai dalam pernikahan saya. Saya mengira saya yang menjadi tuannya, yang memimpin. Sesungguhnya ayah ibu saya yang menentukan sudah cukup, dan tamu-tamu dan para kerabat sudah diundang. Saya tidak perlu mengeluarkan undangan, semuanya telah selesai.
Jadi ini bukan pernikahan, hari pernikahan saya, tetapi hari besar bagi ayah dan ibu saya. Ya, memang bersamaan hari besar bagi saya, tapi di mata ayah ibu saya merupakan hari besar bagi mereka. Jadi yang dilakukan oleh anak domba dilihat penting bagi Allah Bapa. Dan di sini segala makhluk yang diciptakan atau yang diciptakan semua memujikan yang duduk di atas tata. Kita punya dasar, kita punya sumber, kita jangan kita melakukan sesuatu jangan memikirkan diri kita sendiri. Kita punya komunitas, kita punya masing-masing pandangan, punya urapan dan berkatnya. Mohon Tuhan untuk menolong kita, dan mari kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita menyembah anak domba, kita memuji Tuhan. Iya,
我们高举你生命直到永远，万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊重，万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远，万王之王，万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊重，万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。哈利路亞，神啊，你就係萬王之王，哈利路亞神啊，你就係萬王之王，我哋要 Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak, sebab Engkau Raja di atas raja. Mari karena kita ada Yesus, kita bersyukur. Yesus Raja kita, Tuhan kita, Dia yang berkuasa atas hari esok, kita bersyukur kepadanya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau menanggung segala dosa kami. Engkau mati untuk kami. Tuhan, aku bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau menanggung segala kelemahan dan dosa kami. Kami berterima kasih. Engkau berkuasa di atas sejarah Engkau menanggung sehingga kami bisa menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau adalah anak domba yang telah disembelih. Engkau adalah singa dari Yehuda. Di dalam Engkau ada rancangan keselamatan, dan juga ada 7 roh. Oleh karena Engkau ada kami sehingga segala pujian hormat kami bagi Engkau. Mari kita membaca dari ayat ke-6 sampai ke-10. Kita menjadikan satu baca doa. Mari kita baca bersama. Maka aku melihat di tengah-tengah tatah, dan 4 makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah sembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih dengan darah-Mu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di atas bumi. Haleluya. Haleluya. Aku melihat di tengah-tengah tata ada 4 malaikat, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri itu seekor anak domba. Tuhan, ini satu tempat yang maha kudus, di mana kemuliaan kekudusan-Mu. Berdiri anak domba, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan kitab. Anak domba datang, Engkau mengambil gulungan kitab itu. Anak domba yang telah disembelih, Engkau layak.
Ini di situ ada 7 tanduk 7 mata, yaitu ketujuh roh ada, semuanya dalam kelimpahan ada di dalammu. Engkau yang diutus, matamu melihat seluruh bumi, matamu melihat setiap pada manusia. Engkau peduli pada setiap orang, setiap bangsa. Yang dalam engkau lihat adalah kami manusia. Engkau anak domba yang telah disembelih demi anak-anak dunia, yang anak manusia, demi karena manusia engkau layak. Engkau telah disembelikan demi manusia. Engkau layak untuk mendapatkan Tuhan Yesus, engkau layak. Yohanes tidak lagi sebab ada anak domba yang layak menerima gulungan kitab dan membuka kitab. Di ayat ke-7, datanglah anak domba dan menerima gulungan kitab itu dari tangannya yang duduk di atas tata itu. Dia telah menerima gulungan engkau menerima gulungan domba, dan engkau layak untuk membuka, dan sejarah terbuka darimu, dan kitab gulungan kitab ada padamu dan tidak lagi pada musuh. Engkau layak, engkau yang menang, engkau pemenang, sebab engkau telah disembelih engkau sehingga engkau menang. Engkau mendekat pada hati Allah Bapa. Tuhan, engkau menerima gulungan kita, kami muji engkau. Dan ke-24 tersungkur, keempat makhluk hidup dan kedua 40 tua-tua itu tersungkur di hadapan anak domba, dan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan, dan penuh dengan kemenyan. Membawa satu cawan yang penuh dengan kemenyan, dan itulah doa orang-orang kudus. Setiap air mata yang tercurah orang-orang kudus di bumi telah sampai di surga. Doa-doa mereka seperti kemenyan. Kemenyan ini adalah doa orang-orang kudus yang dari sejarah ke sejarah, dan doa orang kudus bagi setiap kehidupan manusia. Tuhan, engkau mendengar doa-doa orang kudus-Mu. Haleluya. Mereka menyanyikan nyanyian baru dan berkata, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai, karena engkau telah disembelih dengan darah-Mu. Engkau telah membeli mereka. Satu persatu materai-materai ini yang tetapi engkau layak untuk membukanya, sebab engkau oleh karena dengan darah-Mu telah membeli setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dengan darah-Mu engkau membelinya, bukan dengan uang tetapi dengan hidup-Mu. Kami yang dari tiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa, kami orang Cina, kami telah dibeli oleh engkau. Saat kami datang di hadapan engkau, agar kami kembali kepada menjadi milik-Mu, menjadi milik kerajaan-Mu, milik kerajaan Allah. Dan seperti dikatakan, engkau telah menjadikan mereka satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, dan juga memerintah sebagai raja. Tuhan, kami adalah raja kerajaan surga, satu di
di bumi ini satu kerajaan satu raja, tetapi di kerajaan surga setiap orang adalah raja, sebab dan engkaulah raja di atas segala raja. Kami imamat yang rajani adalah milik engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih. Raja adalah milik umatmu, bukan milik setan yang telah engkau tebus Tuhan, tebus dengan darahmu. Kitab yang raja di bumi dan penguasa bumi semuanya ada di dalam umatmu. Kami memuji engkau Tuhan. Haleluya.像是被杀过的，有一次像是烟，就是神的气灵，风再见，往普天下去的，这羔羊前来，从宝座的右手里拿了书卷，拿了书卷。这羔羊前来，从左宝座的右手里拿了书卷，拿了书卷，他既拿了书卷，是我如何中国是为长老做匍匐在羔羊面前，匍匐在羔羊面前，他既拿了书卷。是我如何是为长老匍匐在羔羊面前，匍匐在他面前，我拿着金的神，用了香的金木的香，就是众圣徒的祈祷。可拿着金的神，满了香的金木。像就是众圣徒的祈祷，众圣徒的祈祷，众圣徒的祈祷，他们唱新歌说，你配拿了书卷，配拿开这里。你曾被杀，用自己的血，从各族各方各民各国中来了人来叫他们归于神，叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上至上完全。叫他们归于神，要叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上至上完全。叫他们归于神，叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上至上完全。叫他们归于神。叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上至上完全。叫他们归于神，叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上至上完全。叫他们归于神，叫他们成为国民。做祭司归于神，在地上至上完全。叫他们归于神，做祭司成为国民。做祭司归于神，在地上至上完全。叫他们归于神，叫他们成为国民。做祭司归于神。在地上至上完全，至上完全。主，我哋多謝你，
謝你成全神嘅心意，救贖我哋解贖我哋。 Tuhan Engkau menyelamatkan, menebuskan kami menjadi satu kerajaan, menjadi imam dan menjadi imam bagi Allah, menjadi raja, status identitas yang sangat berharga, bukan karena layak, tetapi Engkaulah yang layak. Kasih-Mu anugerah-Mu terhadap kami layak untuk mendapat segala kemuliaan dan keagungan. Haleluya. Haleluya. Anak domba mengambil gulungan kitab, dia tersungkurlah keempat makhluk dan ke-20 tua-tua itu. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-20 tua-tua itu di hadapan anak domba, dan masing-masing membawa satu kecapi dan cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus hari ini. Tuhan hendak memulihkan doamu. Seperti kita sudah lama berdoa, tidak mempunyai kekuatan lagi, kita mengundang kalian untuk sujud terus di hadapan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak. Dia Allah yang menebus kita, Dia Allah kita, Tuhan kita, Raja kita. Hari ini berkata doa kita, doa-doamu, cawan emas yang penuh dengan kemenyan di hadapan tata Allah. Doamu yang disertai dengan air mata, dengan ratapanmu ada di hadapan Allah. Diingat sebelum membuka 7 materai ini, diingat ditampung di dalam cawan emas. Itulah doa-doamu, doa-doa kita setiap orang. Saudara semua, berdoalah. Berdoalah. Adakah di antara kamu kehilangan iman dalam berdoa demi untuk orang rumahmu, atau sakit penyakit, terhadap kota, terhadap perekonomian, atau terhadap negara sendiri? Dalam banyak mengeluarkan air mata, mengapa masih belum ada perubahan? Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap doa kita diingat dengan setiap air doa kita ditampung dalam cawan emasnya. Air mata kita ditampung, diingat. Kemenyan adalah doa-doa orang kudus. Kemenyan adalah doa orang-orang kudus. Saudara semua, mungkin kita bertanya, doa kita apakah didengar? Tetapi di sini di ayat ke-8 mengingatkan kita bahwa kemenyan adalah doa orang-orang kudus. Mari kita berdoa. Pada saat kamu berdoa yang tidak percaya, maka semua itu akan lepas darimu. Berdoa Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan, orang-orang keluargamu yang belum percaya Tuhan. Tuhan akan mendengar secara gani gede
上地下都是属于你的。主啊，我们全心要来敬拜你。因为颂赞、权柄、荣耀都是归你。主啊，你掌管这个世界，但是我们却如此的堕落。主啊，我们把自己的生命还有我们的家人，全都交在你的手中。那些被仇敌掳掠的，都要赎回，都要靠着主羔羊的宝血来大大的赎回。主啊，我们敬拜你，我们祷告你，我们全然的交在你的手里，因为你是配得的神。主，我要赞美你。主啊，我要感谢你。主啊，你告诉我们你是听祷告的神。主啊，虽然我们里面祷告有疑惑，但是主啊，你的话语告诉我们，主啊，我们的祷告是被你装在这个香炉里面的。主啊，我们虽然眼睛不能看见你，主啊，但是你的话语是真实的。主啊，你纪念每一个向你献上的祷告，每一个呼求。主啊，你说你必然回应。主啊，你必然听见。主啊，求主你来纪念我们。主啊，扶持我们弟兄姐妹。主啊，今天我们软弱的来到主你的面前，俯伏跪下。主啊，你再次眺望我们里面对祷告的火热。主啊，再一次使我们里面，主啊，如同那个香一样焚烧在你的面前。主啊，我们心里面的祷告有声无声的叹息。主啊，你再一次的眺望我们里面。主啊，你说祷告是有用的。主啊，我们在做什么任何事情之前，主啊，我们要来相信祷告是有用的。我要来向这一位执掌王权的主来呼求。主啊，在你岂有难成的事？主啊，我是你所拣选的国民。主啊，我的祷告是有用的，我的话语是有权柄的，是可以达到天上宝座的神面前的。主啊，再一次的眺望我们，点燃我们里面对禱告的渴慕。主啊，除去一切的失望。主啊，將一切不信的心脫落。主啊，我讚美你，哈利路亞。主啊，你話今日我哋係被你買贖嘅，我哋係屬 Selamat 於你 datang 嘅。 engkau kami ditebus hari ini, kami adalah milikmu. Kami datang di hadapan-Mu engkau, doa kami di hadapan engkau mendengar dan engkau berkenan. Tuhan kami, tolong kami percaya setiap doa-doa kami, setiap curahan hati kami, engkau pun mendengar. Ya Allahku, aku tahu engkau mengasihi kami semua. Tolong kami dalam kelemahan kami, bahkan doa kami seperti tidak jawab. Kami mengaku Tuhan, kami tidak mampu. Kami hari ini berkata, kami adalah umat-Mu. Engkau mendengar doa kami, beri kami iman agar kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Tuhan, kami percaya doa yang di surga dan puji-pujian yang tak pernah berhenti. Siang malam dipenuhi pujian dan doa Tuhan Yesus. Pujian dengan alat musik, dengan pujian yang Kau berkenan, yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berterima, kami di gereja ada 247 doa. Kami berasa doa kami seperti di langit siang dan malam, seperti di siang malam kami berdoa dan memuji Engkau, sebab Engkau layak, Engkau layak siang malam untuk kami puji, dan kami memandang pada Engkau. Beri juga di gereja 247 ini kami sayang pada Engkau. Bukan Tuhan, agar beri kami di gereja kami mempunyai hati untuk berdoa pada Engkau, siang malam berdoa pada Engkau. Kami sebagai manusia tidak bisa satu siang malam, tetapi kami perlu bisa bergiliran untuk menyembah dan memuji Engkau, sebab Engkau layak. Saat kami berseru kepada Engkau dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, beri kami hati agar, karena kami adalah kerajaan yang Engkau pilih, umat imam-imam Allah, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa Engkau membuka pintu surgawi sehingga kemuliaan-Mu terjadi di Hong Kong, sehingga kemuliaan dan menyucikan seluruh bumi, sehingga Engkau yang ditinggikan siang malam meninggikan Engkau. Tuhan, kiranya terdoa dan api
puji-pujian dan doa ini terus menyala pada gerejamu. Tuhan, kami datang di hadapan kami. Engkau layak dapat sayang, Engkau layak, di dalam Engkau semuanya adalah amin. Engkau layak untuk segala pujian. Berdoa-doa kami dan satu hal yang sangat berharga bagi kami menjadi imam kerajaan. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau sertai kami sehingga api doa ini, api penyembahan ini tidak pernah berhenti dimanapun kami berada, kapanpun. Tuhan, Engkau ada di ini adalah kehidupan kami, hidup kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, kami dari kami yang Engkau beli dari tiap suku, bahasa, dan tiap kaum dan bangsa. Kiranya Tuhan, kami dari tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa dapat berdoa. Kami berdoa untuk terkonek dengan Engkau lewat doa, menerima kasih karena kekuatan darimu. Doa kami Engkau memberi untuk meraih kuasa yang Kau berikan kepada kami, dan urapi setiap kuasa yang Kau berikan dari yang Kau urapi. Biarlah kerajaan Allah terus meluas. Tuhan, kami mengharap pada Engkau. Yang kata di situ ada 7 ada di situ ada 7 tanduk, ada 7 roh. Mari kita bersama menyembah Tuhan. Kita 7.主你配得所有，主你配得所有，是的，你配得。万有都归于哈利路你，亚。万有也归于你，你是配得荣耀。主你配得，主你配得所有。是的，你配得。主你配得所有，哈利路亚，主啊，赞美你。万有都归于你，万有也归于你，你是配得荣耀。弟兄姊妹，我们起立，我们刚刚跪在地上，我们是24位长老，对不对？我们起立，我们就地上的万族万民，然后鼓励大家在敬拜当中，我们走来走去，一行走，就是告诉世人说，我们的主是配得敬拜的，是配得一切所有的，好不好？我们继续来敬拜我们的主。 Kita bersama. 众神足与天使，匍匐宝座 Amen。是的，天上有敬拜。 众将能放下，我们在羔羊座前同行。 四活物与24位长老在天上敬拜。 神足与天使，
Tuhan gerejamu berdoa padamu dan memuji Engkau. Punya bagaimana di surga menyembahmu, demikian juga di bumi. Dan Tuhan di bumi kami melihat segala makhluk, baik di langit dan di bumi, segala yang diciptakan Tuhan akan berkata segala pujian kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara di mana berada. Yesus oleh karenamu, Yesus Kristus dimulakan oleh karenamu. Sebab nyawamu telah ditebus, dibeli oleh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kamu terkait dengan dia. Tuhan Yesus menjadi raja, menjadi di surga bersama, dan juga menjadi imam bagi Allah. Oleh karena Yesus Kristus Allah Bapa dimuliakan dalam segala pujian. Kita bersama dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu.